3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya Ani Wikrama dan rekan saya ada Bang GS. Saat ini kita sedang berada di acara GS Mozaik Banyumas TV. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulas banyak tentang wayang jazz Baruani. Apa itu wayang jazz Baruani dan bagaimana? Mari kita kupas bersama lebih dekat dengan wayang jazz. Baik Bang GS, kita sudah bersama dengan beberapa narasumber dari wayang jazz. Pada kesempatan kali ini di GS Mozaik ada rame nih ya. Iya. Di Sanggar nih rame nih ya. Gerombolan wayang jazz dari Cilacap. Dan pemirsa Banyumas TV semuanya nanti akan tahu apa sih wayang jazz itu. Baik, pertama kita akan salam sapa buat semua tim wayang jazz Baruani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, suaranya udah kenceng kali ini ya. Kayaknya luar biasa ini ya. Tim dari wayang jazz ini yang seniman yang terlihat wow. Baik, yang pertama di depan saya ini ada Mas Katro. Salam buat pemirsa Banyumas TV. Assalamualaikum. Oke, baik. Dan selanjutnya ada Mas Yadi yang dari Jepang. Wow. Dari Cilacap aja. Dari Cilacap Iya. aja. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musisi Jepang ya, rambutnya udah diket-iket kayak gitu ya. Yang dari Jepang cuma mata uangnya. Oh, mata uangnya. Amin, amin, amin. Iya ada. Enggak, ini sepertinya Bang Jazz mau go internasional loh Bang GS. Amin. Jadi kan kita sebutnya kan ke Jepang-Jepang kesana. Suriname. Suriname. Baik. Selanjutnya di sebelahnya Mas Yadi, ini tidak asing lagi kalau untuk warga Cilacap, beliau adalah orang seni yang luar biasa ya. Mungkin anak kecil, tua, sampai kakek nenek paham lah ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Daryono, yang jelas selama ini dikenal dengan sebutan Kang Dar. Daryono Yunani juga. Oh, saya baru tahu ini ada dari Yunani. Daryono Gondro. Oh, ternyata Daryono Gondro. Ya, Baik, Assalamualaikum. beliau Pak Kang Daryono. Selanjutnya sebelahnya lagi ada yang cool. Cool ini bapak atau mas ini ya? Mas ya. Mamas. Baik, mamas. Tapi kan bisa bapak juga pak. Mas. Baik, itu ada dengan Mas Andika. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Gimana, apa kabar ini? Jazz Goes to Kampung. Oh iya. Keren ya, Keren. Bang GS ya. Pamer lah. Pamer lah ya. Baik, kita akan langsung saja dengan pertanyaan yang bikin penasaran pemirsa tentunya. Yang pertama ini, apa sih yang melatar belakangi lahirnya wayang jazz Baruani ini? Kira-kira dari keempat ini siapa dulu yang menjawab? Oh, ini presidennya atau gimana ini? Penasehat? Dulu. Oh, Presiden oh CEO-nya. Oke. Oh, juragan. Oke, silakan Mas Andika. Siap, terima kasih Mbak Hani dan Bang GS. Jadi sedikit pengenalan, jadi memang wayang jazz ini kan memang hasil eksperimentasi kegiatan CSR di SBY Cilacap. Yang awal mulanya memang mengarah ada semacam kritik saat itu dari Kang Dar sebenarnya. Kenapa SBY Cilacap tidak membawa pemberdayaan di bidang budaya. Nah, kemudian dari diskusi itu kami memberikan sebuah kesimpulan bahwa memang ketika kita menghasilkan sebuah produk budaya itu memang kita harus memahami dulu apa definisi budaya gitu. Definisi budaya adalah sebuah konstruksi suatu zaman di mana nanti itu kan dibawa terus-menerus sampai perubahan besar akan terjadi. Budaya itu terdiri dari pola pikir, kemudian menghasilkan sebuah perilaku, menghasilkan kebiasaan, dan akhirnya menjadi budaya. Nah, budaya itu adalah indikator dari sebuah peradaban. Jika peradaban suatu bangsa itu bagus, berarti karena dihasilkan oleh budaya yang bagus. Tapi kalau begitu juga sebaliknya. Nah, khusus untuk Cilacap sendiri, kita memang harus mencari budaya yang otentik. Otentik salah satunya itu memang dilihat dari bahasa tadi. Bahasa Cilacap itu kan memang agak sedikit berbeda dengan yang lain. Berbeda ya, sangat berbeda ya. Karena itu memang kalau kita telusuri dari hasil diskusi kami, memang bahasa Cilacap, bahasa Penginyangan itu bahasanya para dewa. Ketika dewa ngomong kepada masyarakat, rakyat maupun raja Yang lebih bawah ya. lebih bawah ya. Dan itu jadi keseharian kita sehari-hari kan, makanya berarti kan secara boleh agak sedikit
kesimpulan yang sedikit membesarkan diri kan nggak apa-apa ya. Jadi bahasa Nggak kita apa-apa, boleh, bahasanya, boleh. bahasanya Silakan, para dewa silakan. gitu. Para dewa itu kayak khayangan nggak? Boleh, silakan. Dari situ makanya kita harus menghasilkan budaya yang levelnya juga harus tingkat dewa gitu. Up lah ya. Eksperimentasi kami yang pertama menyambungkan dengan kegiatan CSR. Kebetulan di kegiatan Tingkat itu dewa ya ada Mas ya. Tingkat dewa. Dulunya tingkat dewa, masih tingkat dewa. Nah, ini rantik dari dewa juga. Tingkat dewa. Lanjutin nanti ya. Bang GS nih ya, suka ala-ala deh. Silakan lanjutkan lagi Mas Jadi Erika. kami menyambungkan dengan Seperti kegiatan dewa. pengelolaan sampah di CSR-nya SPI saat itu. Di SPI saat itu ada pengumpulan sampah-sampah kertas ya atau kardus bekas. Nah, supaya itu bisa menjadi sebuah budaya, maka kita jadikan sebuah wayang. Nah, supaya wayangnya beda dengan Oh, coba Style- sambil dipegang. style ini seperti yang di belakang ini. Wayang-wayang. Coba Bang GS ambil dong wayangnya Bang GS satu. Oh, iya, iya. Ambil aja Nah, dapat. sambil ngobrol Sampel sambil mana diinformasikan kepada masyarakat, ternyata wayang jazznya itu dari Dari runtah pemirsa. Nah, ini Ini contohnya dari ya. kardus ini diukir Oh, sendiri dari oleh kardus. Ini dalangnya kreatif kami. sekali. Dalangnya kami sendiri yang bikin. Oh. Kemudian supaya ada nilai estetik yang lebih, kemudian kita bikinkan konsep pagelaran wayangnya yang berbeda. Nah, Kami. nah itu dia. Iya. Eksperimentasi yang pertama itu dari sisi situ, dari sisi wayangnya dari kardus, kemudian musiknya dibuat sendiri khas, nada-nada dari Cilacap. Kemudian lakonnya kita persempit waktunya, durasinya, personilnya juga nggak begitu banyak. Nah, tetapi karena memang pada tahap berikutnya ketika sudah berjalan, kami melihat perubahannya belum begitu radikal. Level dewanya belum kelihatan banget lah, bahasanya kayak gitu. Nah, kemudian ketemulah dengan Mas Yadi sebagai seorang musisi yang impor ya dari Jepang. Impor, nah ke itu. Jakarta. Nah, saya juga penasaran dengan itu. Jepangnya Tentu bisa itu. ditanyakan, Pak. Latar belakangnya seperti apa? Oh, iya, Itu iya. dari ketemu dengan Mas Yadi dan Mas Katrok, ketemulah konsepsi musik yang jazz tapi tetap ada unsur etnik yang bisa digabungkan dengan budayanya Indonesia. Gitu. Kemudian pagelarannya juga kita bedakan, wayangnya, durasinya, kemudian struktur Cerita. musik pengiringannya, Struktur struktur ceritanya. ceritanya juga berbeda. Lahirlah eksperimentasi kami yang kedua di wayang jazz itu. Wayang jazz. Itu sih latar belakangnya, Mbak. Nah, yang baruaninya itu apa? Oh, baruannya itu nama apa itu? nama program CSR-nya kami ya. Nama program ya. CSR-nya SBY Cilacap terkait pengelolaan sampah. Baruan ini sebenarnya itu singkat apa ya? Kependekan akronim. Baruan itu bala runtah waktu geni, sahabatnya sampah yang dijadikan diproses ulang menjadi ADF sebagai bahan baku pengganti batu bara yang dipakai untuk proses produksi semen di perusahaan kami. Nah, yang tadi sempat disinggung ya. Tadi katanya tentang kebudayaannya itu kebudayaan yang bagaimana? Ini boleh Kang Dar boleh dibantu Mas, jawab? Ya ini. Ini Mbak Ani, jadi langsung di proses wayangnya aja ya. Ya. Kenapa kemudian walaupun pertama wayang runtah. Hmm. Wayang runtah memang kan wayang runtah itu kan sampah. Mungkin kalau Jawa Barat, Cilacap, runtah sama. Tapi kalau daerah wetan Jogja, runtah bingung, ruwuh. Wayang runtah, kemudian seperti tadi Mas Andika dari SPI ini sampaikan, kemudian ada proses-proses kemudian menemukan wayang jazz. Tentunya kan gini, kenapa wayang jazz? Saya berpikir ada kegagalan ini agak ekstrem. Kegagalan wayang kulit itu bagi saya dan orang-orang yang menonton, bagi penggemarnya itu, ketika dia tidak bisa, dia hanya menawarkan seperti bedak catur hitam putih. Contohnya gini, saya nonton wayang berangkat dan kemudian banyak orang juga sama. Itu dari rumah sudah berpikiran bahwa pendawa pasti baik, pendawa tidak pernah salah, pendawa harus menang. Kalau pendawa tidak menang, Iya. artinya itu kan gagal wayang. Iya. Gagal wayang itu gagal. Padahal sudah berapa abad ya? Berapa Mas? Berapa abad? Dari wayang di Indonesia lah. Dari Wali Pokoknya Songo kurang, ya, Wali ya. Songo. Sama Dari nonton Wali film Songo abad- Indian begitu. Abad 14 ya. Abad 14. Kayak Abad sini. 14. Dari abad 14 sampai sekarang. Masih seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaan pada dalang-dalang itu? Saya nggak bertanya, saya membuat. Kami ini, ayo wayang jazz. Maka bentuk wayangnya, bentuknya itu, bentuk pergelarannya beda. Di segmen pertama ini pemirsa menarik sekali. Kita lanjut di segmen kedua nanti pasti kita akan mengulas lagi dengan wayang jazz.
yang tadi ada para dewa dan apalagi Ini itu nanti. sangat menarik. Tentunya pemirsa akan Dari lebih Jepang. akan senang ya, Jazz akan Jepang. mendengarkan wayang jazz itu bagaimana Kenapa yang kedepannya. dipilih Baik, pemain di jazz? segmen pertama, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama GS Mozaik. Baik, tadi untuk melanjutkan segmen yang pertama dengan masih hangat tadi ya Bang GS ya. Tadi kita perbincangannya udah sampai Mahadewa, para dewa atau apa tadilah, saya itu asing Dewa, sekali dewa, dengan dewa, bahasa Mahadewa. seperti itu. Kita pun nggak mungkin paham lah ya itu bahasanya sudah tingkat apa lah ya. Betul, Baik, Pak. suhu-suhu ini ternyata ya orang wayang jazz ini orangnya dari suhu-suhu. Baik, selanjutnya boleh dilanjut tadi Kang Dar, boleh saya ada pertanyaan lagi sambil dilanjutkan yang tadi ya. Tapi saya tanya lagi boleh ya? Ya, boleh, boleh. Boleh, baik. Dari sisi pertunjukan nih, keunikan dan nilai lebih apa yang ditawarkan oleh wayang jazz Baruwani ini, apa itu? Ya, tadi bicara kenapa kan wayang jazz ya, Ya. kemudian nanti secara teknis bagaimana pilihan bagaimana bermusik itu nanti Mas Yadi. Oke. Saya kan kemudian di wilayah pertunjukannya. Hmm. Tadi ketika kami ini berdiskusi juga merasa itu sebuah kegagalan, ya monggo ya. Saya berpendapat seperti itu, maka kami kan membuat sebuah keseniannya kontemporer. Kemudian kenapa jazz? Tapi sebetulnya ini ethnical jazz. Ya. Apa jazz bukan Technical etnik? jazz. Jazz sendiri etnik. Jazz sendiri etnik. Kalau bicara kebudayaan dan asalnya, kemudian lahir sejarahnya, itu jazz itu etnik. Tapi kemudian kita punya etnik. Kenapa tidak gamelan itu? Yang ngapain ketika konvensional seperti itu kemudian sampai abad 14 sampai sekarang masih stagnasi evolutif seperti itu. Nah, kemudian di jazz ini apa yang ditawarkan kemudian satu, kita dalam bangunan cerita kita bebas. Kita bisa ngambil wayang, sepenggalan wayang, kemudian kita bawa kemana. Kemudian orang juga yang mau berkenan untuk nanggap, kita juga bisa request ini ya, cerita ya. Oh, request ya. Request boleh lah ya. Saya cerita ini. Tergantung yang punya Ya, hajat. tapi ya paling tidak 3 hari sebelumnya. Oh gitu. Enggak gitu. Bikin naskah kan dari Oh, premis sampai berapa jadi persen? naskah kan. Kalau nepi di sisi karo Iya. nepi. Nah, kemudian di wayang ada sulukan. Kita juga ada sulukan, tapi sulukannya juga bahasanya penginyongan. Musiknya digarap sedemikian rupa. Kita garap sendiri dan kadang-kadang juga melompat dari aturan itu ya. Ya, pakem. Sukon, wulon dan sebagainya. Ya. Terus pakem gimana Kak? Pakem. Kalau di wayang biasa kan ada kenal pakem ya. Nah iya, Pakemnya. ya itu kita keluar dari pakem itu. Keluar dari pakem. Kita keluar dari pakem. Tapi kemudian tetap ada cerita wayang. Dunia kan persamanya cerita kan. Wayang kan cerita juga dongeng, monolog. Ini ada monolog tapi theatrical. Sebetulnya ini kan konsep theatrical jazz Theatrical yang jazz. disimbolkan Ya, dengan cerita wayang. Ya. Simbolnya tetap wayang. Itu sebetulnya. Masih ada lakon nggak? Ya cerita, judul cerita. Judul cerita. Iya, soalnya kan kemarin ada ambil wayang ya, sesaji Ekalaya, Oh, penggalan dari judul ya. Ekalaya, tapi sekian dari sepenggal gitu ya. Petruk Ekalaya. jadi ratu itu ada nggak? Oh besok Bagong, bukan Petruk. Kalau Petruk ambil tamat ini ya. Ya. Gantinya Bagong sih. Gantinya Bagong besok. Nah kemudian ada Bawal kemarin Bagong itu Bagong, Bukan bawal ya. ya Bagong. Kemarin ditampilkan juga dipentaskan kan ada Pilkades. Ya. Nah, itu kan kita tampilkan di Hari Disabilitas Disabilitas Internasional. Internasional ya. Ya, ini menawarkan sebuah cerita kemudian Ini. ada edukasinya kan. Ya. Orang apapun misalkan disabel dan sebagainya punya haknya sama. Dan kemudian dalam cerita juga ikut Pilkades ternyata si Lisun jadi ya yang Lisun ya. yang Bisa cacat tahu. itu Lisun. Kemudian Kisarbo malah yang Keren. keren Galak. itu iya besar tapi otaknya kecil kan. Jadi kalau saya simpulkan ya Kang Tar ya, Iya. tidak ada pakem seperti wayang pada umumnya itu ya, wayang Iya. kita ya. Iya. Pakemnya keluar lah pokoknya. Iya, sudah Lakonnya, kontemporer, sudah kontemporer. lakonnya disesuaikan dengan Disesuaikan dengan
Siar hanya nanggap. situasional. Siar nanggap lah ya. Nah, itu. Satu itu ketika tidak ada request seperti itu ya kita kan bikin lakon-lakon yang kemudian yang up to date istilahnya ya, up to date di Jadi sekarang. bisa saja suatu ketika ada lakon pecah kentir menjadi bupati. Bisa, boleh. Nah, kemarin Ini bagus. sudah kemarin Oh, itu pilkades. pilkades. Kemarin lakonnya itu tadi Loh, Lisun. apa bedanya pilkades dengan bupati pilihan RT sama? Sama. Sama. Muni ini kan beda. Ya hanya Biar lebih menarik lah ya. Dan dari lurah, dari bupati kan beda. sama secara posisinya umum. bupati? Kemarin Lisun yang pokoknya ini Lisun ini. Oh, Lisun. Ini kan Kenalan, Cacat. kenalan. Oh, ini Lisun. Cacat, Itu Cacat. 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 Pas Musuhnya banget ya. itu. Musuhnya Kisarbu. Ini pas hari Disable Ya, Internasional. ya jadi kemarin. ini. Ya, Nah jadi persoalan ini jadi lurah, RT atau bupati kan jabatan semua. Jabatan. Kayak gue. Oh gitu ya. Oke, baik Kang Gimana? Jan. Luar biasa jawabannya ini Jadi apa sangat ya? ini ya menginformasikan banget lah ya. Merdeka liar tuh ya. Nah, ya. Yang penting menikmati seni gitu kan. Ah, ya, itu. Ada pesan-pesan ya. Bisa diambil. Sampai Gini Mbak Ani sedikit. ya gimana? Kalau kita berkesenian kemudian kan bukan kita hanya berkesenian. Saya nggak berkesenian nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kemudian kalau kita berkarya itu kemudian menjadi satu pencerahan ya terhadap masyarakat. Kemudian ada value-nya, itu sebetulnya persoalannya karya. Karya itu. Nah karya apapun betulnya seperti wayang jazz yang berada dari wayang rutah itu sebetulnya nilai-nilai yang dan itu bisa saja berbenturan nggak masalah. Ya. Tapi kemudian masyarakat cerdas itu kan bukan karena tidur bersama atau duduk bersama, tapi berbenturan bersama. Berbenturan bersama Iya. jadi sedar Iya. saya masyarakat ini luar biasa sekali ini presiden wayang jazz ya harus berbenturan dulu baru Ini tetap cerdas. sepatunya saya beli mah. Bahas lagi sepatu bootnya. Iya. Ngomong-ngomong berapa nih koleksinya banyak nih kayaknya Ya, pimpinannya banyak sih, tapi pakainya banyak keren-keren yang- sekali pemirsa. Udah jangan banyak-banyak. Baik, lanjut lagi. Saya kepengen banget nanya nih sama yang tadi sebut-sebut Siap-siap. dari Jepang. Siap-siap enggak lah. Jadi Saya pakai baju Jepang. ini dengan Mas Yadi ya, Mas Yadi. Mengapa nih Mas Yadi untuk mewakili teman-teman yang lain ya saya nanya nih ya. Mengapa jazz dipilih sebagai musik latar dalam pertunjukan wayang jazz ini? Sebagian dari Mengapa sudah itu? di peran tari tadi. Sebagian. Dimulai dari singkat aja lah ya Mbak. Oh iya, Iya. silakan, Iya. nggak apa-apa. Kenapa pilih jazz? Satu karena di situ saya menemukan kebebasan. Satu. Kebebasan. Terus yang kedua sesuai dengan tema yang diangkat sama wayang jazz itu ada nilai-nilai edukasi yang disampaikan. Termasuk instrumennya. Betul. Instrumennya. Iya. Kan ini tadi instrumennya kan teknik ya. Ya. Nah terus gini, yang tidak banyak orang tahu kan bahwa di dalam jazz itu kan ada jazz standar ya Mas, ada jazz standar itu, memang ada literasi khusus jazz standar itu hampir 95% lagunya adalah ilustrasi film. Nah karena ini bentukannya adalah teatrikal kan, makanya bisa lebih sublim, lebih masuk dibanding musik-musik yang lain. Ini menurut saya, Iya, ya, apa-apa. begitu. Jadi lebih sublim, lebih bisa menggabungkan banyak instrumen. Lebih. Nah, karena awalnya kan Memberi karena ruang memang, ya. Memberi ruang untuk alat-alat etnis itu masuk gitu. Ya, Masuk ya. all sempat sebenarnya. Ya. Makanya kenapa disebut ethnical jazz? Ethnical jazz itu kalau di googling kan nggak ada di kata Nggak ada. ethnicalnya itu kan nggak ada. Sebenarnya etnik terus kalnya itu saya ambil kayak bukan akronim ya, tapi kayak Sambung, semacam nyambung. istilah lah. Nggak sih. All itu all semua. Sifat. Berarti iya, berarti ini bisa dicampur sama etnik semuanya Iya. itu. Dari Etnik kan suku, etnikal kan kesukuan tadi. Betul. Tadi suku-suku. Iya. Etnikal jazz dari suku-suku. Tapi Gabung jadi satu. Itu Iya. digabung jadi satu berbenturan lagi nggak itu? Oh enggak. Oh enggak, Iya. katanya tadi berbenturan bisa semakin cerdas. Benturan suara dan harmoni. Ada ruang yang berbeda. Oh ada ruang yang berbeda ya dari Dulu kan sisi awal-awal yang sempat berbeda. juga ada yang underestimate ya. Maksudnya underestimate itu dalam artian kok bisa maksudnya alat kebetulan Nah, waktu itu itu. kan kita pakai gender ya, Nah, pakai iya, ini. gender nggak Iya. begitu sama Gimana dipukul-pukul belum ada piano ini? juga waktu itu masih pakai gitar. Terus belum Mas Katro belum masuk juga kan, jadi cuma berdua. Ada vokal, kalau vokal kita siapa aja bebas lah masuk lah ya, kita siapa aja bebas yang penting bisa Lagunya membawa nggak viral. membawa alurnya mau seperti apa. Iya. Nah dulu sempat ada yang underestimated bahwa
oh itu namanya pemerkosaan gitu. Pemaksaan ya. Ada pemerkosaan gitu. Tapi setelah saya diskusikan, enggak juga setelah saya diskusikan kalau pemerkosaan itu kan kalau semisal Kalau nggak mau. ini dipaksa. Satu nggak mau, nah itu baru pemaksaan. Iya, nah setelah waktu itu awal-awal saya bareng berdua ini ngaransemen pakai jalur diatonik bukan pentatonik dulu ya Pak. Iya. Jalur diatoniknya dulu, baru setelah ketemu diatoniknya baru ini dikembalikan lagi ke asalnya. Gitu. Ini biar muncul etiknya. Sebenarnya orang Jawa kawin dengan orang Landa juga boleh saja. Ya, betul. Tapi orang Jawa dengan Jawa, si jika orang belum dipaksa di pemerkosaan. Nah, di sini pemerkosaan. Baik pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada yang mau ingin dan tahu banget Wayang Jazz bisa nonton. Kita juga ada YouTube dari Wayang Jazz Baruani pun sudah ada pemirsa. Baik, untuk kita kedepannya akan tanya-tanya lagi dari unsur-unsur etnik ya tadi ya, tentunya kita akan kembali lagi di sesi segmen terakhir. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama GS Mozaik Banyumas TV. Kita kembali ke sesi yang terakhir ya, last dari segmen pertama, segmen kedua, dan selanjutnya ini segmen yang terakhir. Tapi tentunya dari tadi kita sudah mengulas banyak ya Bang GS ya. Banyak banget Kak. Banyak banget dari Mahadewa, terus dari latar belakang, terus dari Jepang sudah terjawab juga. Bukan Jepang lagi tetapi adalah Cilacap Napang. Baik, selanjutnya kita ada dengan Mas Katro nih. Mas Katro ya, Mas Katro yang sepertinya backgroundnya seorang bapak guru ini kayaknya saya tuh informasinya tuh seperti itu. Beliau adalah Pak Guru ya di sekolahan ya Pak Mas Katro Kalau ya. sekolahan Pak Guru. Oh kalau sekolahan Pak Kalian di Guru. luar guru. Hah? Guru. Oh guru. Baik, guru musik. Berarti itu seorang artis lah ya, tentunya lah ya, termasuknya ya, artis Sanggar Bambu ya. Baik, Mas Katro ya, Yes. ini kita Bang Guys, kita mau tanya nih sama Mas Katro ya, dari Wayang Jazz ya, tentunya dari sisi musik atau unsur-unsur etnis yang muncul, seberapa pentingkah unsur etnik dalam komposisi musik di Wayang Jazz ini? Sangat penting. Sangat penting. Yes. Nah, Karena kalau kita ingin berbeda, hmm, salah satunya itu apa? Etnik itu. Jadi Salah memunculkan musik etnis di seluruh Nusantara yang bisa, kalau saya menyebutnya alkulturasi dengan budaya yang lain. Nah, di situ akan muncul berbeda. Maka menjadi berbeda itu biasanya itu sedikit, nggak banyak. Maka saya menjadi ini tuh 15 tahun vakum tidak di musik etnik lama. Setelah ketemu Mas Yadi, Ini yang kemudian satu ada ini ya. dari SBI. Ini- Kalau Kang Daroni sudah lama, saya paham ini udah lama. Ini kan orang-orang anomali semua. Iya, anomali. Nah, kami kemudian sebenarnya beralkulturasi. Alkulturasi. Iya, ini muncul budaya baru yang menarik sehingga menjadi berbeda, khusus. Nah, ini butuh frame musik yang memang apa ya? Kita memahami musik ini, frame-nya itu ini mau dibawa kemana? Misalkan saya pakai suling gambung, Ya. Bali. Ada 1-2 nada yang harus miring nabunya. Itu Harus miring. bukanya itu harus Ya. miring, nggak bisa tepat. Suling Makassar juga demikian. Suling apa? Makassar, ada suling Makassar. Makassar. Kemudian berdasarkan kebutuhan juga ada kendang Sunda. Tergantung dari sutradaranya Makassar ya? mintanya apa, Oh, kan gitu. Iya, iya. Nah, Sutradaranya siapa di sutradara? ini yang ini. Oh, beliaunya ya, Iya. yang sangat Ah. luar biasa ya. Ah. Auranya ngeri Iya. nggak sih? Ada sutradaranya. Iya, ini biasanya penulis naskah sutradara. Sutradara ini complicated. Komplikasi ya. Jadi ini nanti mengkompos Komposisi musiknya. berbanyak aplikasi aplikasi. Oh, Nah, kan gitu. terima kasih pemirsa. Jangan salah dengar ya. Coba Iya. jelaskan Mas Katro tadi. Sehingga kan kalau sebenarnya seberangannya dari musik tari, musik teater yang di situ Teater. banyak sekali kebutuhan. Kita harus paham musik barat, juga harus banyak musik etnis. Etnis juga ada musik keraton, kalau luar Jawa itu ada. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga
ketika berkolaborasi dengan musik yang lain, terutama barat, ini menjadi keberbedaan. Sehingga ketika kita menghadapi bule-bule internasional, pasti akan sangat tersuka dengan ini, pasti itu. Pasti. Bisa Itu disambut. sudah terbungkusnya itu sudah luar biasa. Iya. Lagunya bukan lagu ngapak itu bukan? Ada ngapa? Jajal Penginyoman. Penginyoman. Ada yang Iya. bisa mau nyoba apa suaranya sedikit Jadi saja. mungkin jajal bae, Oh, jajal bae. jajal baik, Rika Urip ulik dhewe dewekan kanang gitu alam ya. dunia. Oh ya. Ketika kita tidak jadi siapa-siapa, Iya. siapa yang mau dekat dengan kita kecuali yang pencipta alam kan? Wah, Gini, Maknanya luar begitu. biasa. Iya kan? Ya ampun. Ini sangat goiril ternyata. Ternyata Pemaknaannya begitu kan Kenyataannya gitu loh. seperti itu. Terus ada misalkan kayu kalbu. Ya nih tulisannya orang ini. Apa itu Kan? tadi? Kayu kalbu. Kayu Ada kalbu. tulisannya orang ini juga. Oh, Iya. ternyata Karena memang sudah terkonsep basicnya satu ya. juga teater, Teater. sampakan. Sehingga kita memahami frame berpikirnya Kang Daryono juga Mas Yadi ini. Iya. Jadi satu visi. Padahal kalau sama Mas Yadi saya juga baru ketemu. Cuma frame berketemunya itu apa? Berpikirnya itu sama, sehingga nyambung. Nyambung. Kalau awalnya ketika Mas Andika ngomong itu dengan gamelan itu, saya pernah ngomong ke Kang Daryono, Kang, Rika latihan karo gamelan, ketemu sering perngat-prengut, karo iki ketemu itu seger gitu. Berarti kan ini ketemu ininya apa? Ketemu Kliknya yang ya. dimaksud kliknya. Maksud. Ini yang saya maksud. Tapi kalau gitu. seorang presiden pernah Iya. permut biasa, Mas Katro. Justru nggak masalah, Itu kan presiden Prancis Iya. ya. Sudah menjadi fashionnya. Sudah jadi fashionnya. Iya. Jadi yang Iya. sebagai anggotanya atau Iya. keluarganya itu harus menyadari. Iya. Nah ini di Sanggar Bambu ini Iya. hanya bagian-bagian tugas saja. Ada presiden, ada ini. Tapi kemudian ketika Bersama di kita Sanggar satu. Bambu itu satu keluarga. Luar biasa ini keluarga. Jangan harap kemudian saya harus, oh kamu keluar dari Sanggar Bambu, nggak bisa. Oke. Saya tidak seperti itu. Tapi bertanggung jawab iya. Harus ya, harus Iya. saling Mas, ya. saya mau Ini. tanya nih Mas. Ya, Nah ini Bang GS Ya. apa nih tanyanya nih? Bisa nggak disebutkan sekarang apa macam-macam alat etnis yang ada di sanggar ini? Oh, Apa itu? yang dipakai. Mungkin, Yang Banyak dipakai kalau- itu. mungkin Ya dipakai salah satunya ya Dari Jawa. dari Jawa. Terus kemudian Ada Kendang apa lagi? Sunda. Gendang Sunda. Ya. Ini dari mana nih? Ini kan dari Banjarmasin. Banjarmasin. Ini namanya Masin. panting. Apa? Namanya hasapi. Kalau ini terus kemudian ada apa namanya? Sape. tadi nggak dipegang Sape itu dari- kan Sape itu dari suku Dayak. Kalau itu Dayak. nggak salah suku Dayak Iban yang itu. Iya. Iban. Kemudian ada gambus Mandolin. Gambus yang gede itu ada gambus Melayu, Ya. kemudian ada mandolin. kalau yang nasional internasional, yang Ya. musik dunia itu yang mana? yang internasional tentu piano dengan gitar. Oh, tapi hari ini nggak ada ya? Nggak ke bawah. Sudah nggak Kalau dibawa. pakai ini. Ya. Ya. Bagaimana kalau kita walaupun sedetik Pengen denger ya gitu, set, Pak? Oh, ya, boleh. break untuk menutup acara ini. Oh, iya. ending itu. Berarti Untuk anu, acaranya. Patrick Lara. paling pakai Ya. yang bisa Ya, saya bawa didengarkan. suling. Ya, sulingnya di sedikit belakang. ya, sedikit Boleh. ya. Baik, sedikit pemirsa. aja, satu Iya. lagu lah, ya. Jadi endingnya tuh enak gitu, ada musik. Oke pemirsa Banyumas TV, kita sudah bersama dengan tim Wayang Jazz yang luar biasa. Kita meminta sedikit waktunya untuk yang para ahli atau para dewa ini ya saya sebutnya ya. Jadi beliau-beliau ini sudah memegang Itu kan nggak ada alat-alat yang iramanya, mungkin nggak ada. akan Iya, ada. Memang ini nggak menghipnotis ada. semua Oh, nggak pemirsa pakai. Banyumas TV dimanapun anda berada. Baik, bisa bunyikan Sepotong aja sedikit lah, lah ya, nggak usah sepotong. panjang-panjang. Capricorn Boleh deh, Api boleh. dari Tariga. Iya. Bentar ya, nanti saya ya. Merinding. Sampai Merinding. Mana? mana?
Bang GS tadi kita sampai merinding loh ya dengernya ya. Ini Oh, dari Ini lagu ini lagu tahun berapa ya? sampai Tahun 18. romantik, zaman romantik itu Francisco Tarega. 1700-an sekitar. 1700 ya. Terus ya, lagu klasik ini. Ya, terakhir harapan ya. Nah. Harapan dari Sanggar Bambu ini Tentu. khususnya wayang jazz berhubungan berwarna dengan wayang Jazz. jazz. Apa yang disampaikan kepada publik? Silakan. Silakan. Dari Mas Andika aja. Ya, monggo. Silakan. Silakan Oke. siapa. Iya. Mungkin saling mengisi juga tak saling apa. mengisi nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Jadi harapan utama dari wayang jazz ini kan sebenarnya kami berusaha memberikan sebuah produk budaya, menawarkan ini yang kepengen wayang itu kembali ke girohnya zaman dulu. Jadi dulu wayang dipakai sebagai media untuk melakukan pencerahan, Hero dan fungsi ya. hero dan fungsi, melakukan perubahan, Ya, sebab pencerahan pola pikir yang akhirnya menjadi perubahan sosial. Bukan sekedar hiburan. Iya. Nah, Ya itu Karena hiburan. Iya. Iya. Jogetan. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Oke, baik pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada dalam acara GS Mozaik yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini GS Mozaik menampilkan wayang jazz dari Sanggar Bambu yang tentunya pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin mendapatkan informasi wayang jazz atau bisa datang langsung dan menghubungi Sanggar Bambu yang berada di Jalan Damar, Gang Nangka, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan nomor kontak yaitu 089618659885. Baik, tak terasa usai sudah GS Mozaik episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan GS Mozaik setiap hari Rabu pukul 23 dan hari Kamis pukul 10 hanya di Banyumas TV. Saya Ani Wikrama dan kerabat saya Bang GS dan kerabat kerja pada kesempatan kali ini terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program GS Mozaik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Three, two, one.